Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Alhamdulillah kita memasuki pekan ketiga perkuliahan kita dalam mata kuliah yang kita jalani pada semester ini. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memaparkan lebih jauh diskusi awal sekaitan dengan mata kuliah kita, maka saya ingin mengingatkan kita semua dua hal. Yang pertama, bahwa kalau kita menempuh pendidikan pasca sarjana, kita harus memastikan bahwa sebelum kita mendaftar ke S2 itu, maka sesungguhnya kita sudah memiliki tekad. Dengan tekad yang kita miliki ini, maka kita memastikan bahwa apa yang kita capai pada saat selesai S2 harus bertambah atau harus lebih baik berbanding dengan ketika selesai S1. Jadi ada sesuatu yang signifikan antara gelar yang kita miliki setelah selesai S1 dan kemudian gelar yang kita miliki setelah selesai S2. Itu yang harus dicatat baik-baik. Jangan sampai kemampuan yang Bapak, Ibu, saudara-saudari miliki ketika selesai S1 sama saja ketika selesai S2. Maka yang harus dilakukan adalah menambah bacaan, mengikuti capaian-capaian pembelajaran, ya, dan selanjutnya juga adalah selalu mengupdate literatur bacaan yang kita miliki. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, adalah di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah badai corona saat ini, maka jangan sampai melenakan kita. Tetap harus waspada, jangan sampai kemudian kita terpapar dan kita mencegah diri dan keluarga dari terjangkit atau terpapar penyakit ini. Dan selanjutnya adalah berusaha tetap untuk produktif. Apatah lagi dengan berada di rumah, artinya bahwa kita tidak lagi menjalani hari-hari antara rumah ke kampus. Ya, ini memberi kesempatan kita banyak hal. Oleh karena itu tinggal bagaimana manajemen waktu yang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian gunakan. Dan perkuliahan kita sepenuhnya saya hantar dengan menggunakan diskusi awal, menggunakan video, sistem instruksional, menggunakan grup WhatsApp, lalu kemudian catatan-catatan perkuliahan kita menggunakan ResearchGate. Ini adalah dalam rangka kesesuaian waktu kita masing-masing. Oleh karena itu, baik melalui tayangan video yang tersedia di YouTube, lalu kemudian instruksional di WhatsApp, lalu kemudian juga merekodkan catatan-catatan kita di ResearchGate, ini adalah masing-masing Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, silahkan gunakan waktu yang sesuai. Ya, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang lebih tahu kira-kira waktu mana yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas dalam perkuliahan ini. Ya, termasuk di grup WhatsApp itu Anda boleh membaca kapan saja, ya, merespon kapan saja, sehingga lagi-lagi adalah kesesuaian dengan waktu. Itu saya sampaikan di awal untuk menjadi perhatian kita semua. Pada perkuliahan materi kali ini saya memberi judulnya adalah Bintang 9 di Pulau Cendrawasih. Ya, saya juga tidak banyak membaca topik ini, tetapi hanya mengantar diskusi supaya kita mendapatkan gambaran awal. Ya, nanti dalam slide yang akan berikutnya saya menyebutnya penerokaan, eksplorasi dari topik-topik ini. Jadi kita mengeksplorasi topik-topik terkait dengan Nahdlatul Ulama
di tanah Papua. Hanya saja judul slide yang saya sudah kemukakan sebelumnya adalah Hidayatullah di tanah Papua, sehingga supaya tidak terjadi pengulangan, maka kemudian saya memberi ya judulnya adalah Bintang 9 di Pulau Cendrawasih. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dengan eksplorasi awal di sini, ya apa yang menjadi kajian awal ya tentang NU di Papua, di tanah Papua atau di Pulau Papua, tadi saya menyebutnya Cendrawasih, adalah disertasi Tony Wanggai, ya, itu yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua. Ini ada sub bab atau pembahasan khusus mengenai Nahdlatul Ulama di Papua. Berikutnya adalah ada kajian-kajian tokoh yang sudah terbit. Ya, nanti akan kita explore lebih jauh tokoh NU seperti Nur Hashim Gandhi. Ya, itu kemudian menjadi bahan bacaan awal kita tentang kaitan antara NU dan Papua. Sudah ada tulisan Pak Hamzah, Rektor YAIN Sorong, dan Ibu Kajur Tarbiyah YAIN Sorong, Ibu Umrah, terkait dengan Lazisnu. Lalu bersama dengan mahasiswa di jurusan Tarbiyah, ada bab dalam buku terkait dengan Lembaga Pendidikan Al-Ma'arif NU, penelitian Direktur Pasca Sarjana YAIN Sorong, Dr. Haji Surahman Amin, terkait dengan NU di Kota Sorong. Berikutnya terkait penerokaan atau eksplorasi yang kita bisa lakukan, topik-topik yang memungkinkan untuk kita kaji dalam hubungan melihat NU dan Papua adalah Lakpesdam almarhum Dr. Rais Amin. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Kita jangan lupa di tengah-tengah bulan suci Ramadan kita kirimkan Fatihah buat beliau. Ya, beliau termasuk yang memprakarsai Lakpesdam, dan ini menjadi satu lembaga yang punya kontribusi atau punya peran-peran peran-peran dalam kelembagaan NU di Papua. Ada Ansor, punya peran dalam kaitan kepemudaan, lintas iman atau interfaith dialogue, dan banyak hal. Mungkin juga bisa dilihat bagaimana apakah ada kaitan antara NU dan PKB dalam kaitan politik. Ya, ini tentu bisa dieksplor, bisa diteroka lebih jauh. Pendidikan pesantren, ya, yang dijalankan oleh NU secara organisasi, begitu pula dijalankan oleh warga NU, ya, dengan yayasan, dengan lembaga, itu boleh kita eksplorasi lebih jauh lagi, seperti Rodatul Hufaz di Kota Sorong atau pesantren-pesantren yang ada di AIMAS atau di SP1 dan seterusnya. Begitu pula ada yang kita nikmati hari ini, ya, YAIN Sorong itu diawali dari STID ke Stai Al-Hikmah, dan peran dan kontribusi tokoh-tokoh NU dalam mendirikan STID dan kemudian beralih kelembagaan menjadi Stai Al-Hikmah, dan pada kesempatan berikutnya menjadi Stain Sorong, dan alhamdulillah 28 Februari 2020 sesuai tanggal yang tertera dalam Perpres itu kemudian menjadi YAIN Sorong. Penerokaan kita berikutnya adalah
tokoh-tokoh NU di Papua. Ya, kita menyebut diantaranya Pak Kiai, Pak Haji Uso itu boleh menjadi bahagian dari penelitian-penelitian itu yang terkait dengan topik-topik yang memungkinkan untuk kita teliti. Sementara secara umum ketika mengetikkan seperti lembaga pendidikan Al-Ma'arif, diantaranya itu ada di SMP SMP Al-Ma'arif NU Merauke, lalu kemudian ada SD Al-Ma'arif di Sorong. Tentu dengan menggunakan kata kunci yang lebih spesifik, kita bisa mendapatkan penjelasan lebih jauh, termasuk ada MI Al-Ma'arif di Merauke. Ya, ini yang saya kemukakan tadi bersama Asep Abdul Muhyiddin. Ada bab dalam buku dengan judul Minat Belajar Siswa di MI Al-Ma'arif Kota Sorong. Ini ditulis bersama-sama dengan mahasiswa. Ya, ketika itu ada mata kuliah penelitian pendidikan, dan ini adalah output dari perkuliahan yang dilaksanakan saat itu. Ketika mengeksplorasi Google Scholar, maka kata kunci Nahdlatul Ulama Papua paling tidak itu ada 2.500 topik, judul-judul yang ada. Tapi ini perlu kemudian kita cek kembali, jangan sampai topik-topik ini atau judul-judul ini kemudian belum sesuai, atau bahkan mungkin boleh jadi adalah hanya kata kuncinya, tetapi itu boleh dilihat. Ada tulisan Pak Ansari, ini sudah 2012, berarti 8 tahun yang lalu, bagaimana harmoni umat beragama. Ini studi tokoh di Kabupaten Sorong. Lalu kemudian ada Islam politik di Papua, ya, ditulis oleh Idrus Al-Hamid. Lalu kemudian ada peran NU dalam mempertahankan toleransi beragama, ya, beberapa observasi. Ya, berikutnya Murtada, perkembangan pendidikan madrasah di tanah Papua. Ini punya banyak publikasi-publikasi yang sesungguhnya tinggal kita lihat secara detail apa yang sudah menjadi penelusuran di situ. Ini yang beberapa yang saya sudah kemukakan. Ada Murtada tadi, pendidikan madrasah, ya, di mana fokusnya sebenarnya adalah YAPIS, tetapi berbicara YAPIS tentu tidak bisa meninggalkan NU, ya. Kemudian tulisan Pak Ridwan, ya, terkait tadi peran NU dalam toleransi keberagamaan, berkaitan dengan Lazisnu, ditulis oleh Pak Hamzah dan Ibu Umrah. Kemudian di jurnal Al-Ta'dib, jurnal kependidikan dan keagamaan, ini diterbitkan oleh UNIAP, ya, Universitas Yapis Papua. Juga kemudian melihat bagaimana NU menjadi bahagian dalam inisiasi perdamaian, ya, ketika terjadi ketegangan antara umat Islam, dalam hal ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia dan Salafi yang dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib di kota Jayapura. Berikutnya adalah publikasi Abdul Shadiq Kawu, ya, tentang mu'alaf, ya, di kota Sorong. Lalu kemudian seperti yang saya kemukakan tadi, ada studi toko yang terbit di jurnal Hazanah Keagamaan Pusaka, ya, yang menulis tentang
Nur Hashim Gandhi, ini salah satu tokoh pendidikan ya, dan juga turut berperan dalam proses Stai Al-Hikmah sampai kemudian menjadi Stain Sorong, dan akhirnya kita seperti yang saya kemukakan tadi adalah kita nikmati hari ini dalam bentuk Yayan Sorong. Terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tentu dalam konteks tadi bintang 9 ya di Pulau Cendrawasih itu kemudian fokus atau detail-detail terkait NU di tanah Papua. Namun sebelum sampai ke situ, saya ingin mengakhiri paparan saya bagaimana kemudian penelitian-penelitian tentang NU juga tidak boleh kemudian kita tinggalkan. NU dalam konteks nasional ya, ada tulisan ya, ini buku Robin Bush ya, lalu kemudian ada Greek Valley dan seterusnya. Jadi ketika kita mengkaji NU di Papua, atau tadi judul yang saya kemukakan adalah bintang 9 di Pulau Cendrawasih, ini tentunya adalah tetap kita fokus ke topik-topik ataupun realitas yang ada di tanah Papua, tetapi kita juga perlu mengkaji ya, atau paling tidak memberikan gambaran ya, riset-riset tentang Nahdlatul Ulama yang ditulis secara nasional maupun secara global ya. Demikian Bapak Ibu saudari sekalian ya, paparan dalam kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan kembali ke awal tadi bahwa Bapak Ibu sekalian di tengah badai tetap harus produktif. Kita usahakan bahwa pembelajaran yang kita lakukan semester ini walaupun sepenuhnya dalam bentuk daring tetap sama efektifnya, bahkan kalau memungkinkan itu lebih efektif lagi dibanding dengan apa yang sudah kita lalui pada kesempatan-kesempatan sebelumnya ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.